Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan apa itu hukum pidana, apa itu hukum perdata, lalu bagaimana perbedaannya, ya. Karena masyarakat umum kebanyakan tidak memahami bedanya apa itu perdata, apa itu pidana. Nah, dalam hukum perdata itu memuat terkait dengan hal-hal privat atau hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, misalkan hak kepemilikan, lalu kewajiban pembayaran, yaitu hak keperdataan. Dalam perkara perdata biasanya memuat terkait dengan perbuatan melawan hukum, ya, atau onrehmate kedat, ya, perbuatan melawan hukum. Jadi di situ ada jelas perbuatan melawan hukum itu unsurnya apa saja, ya, dalam perkara perdata. Ya, ada paksaan, ya, lalu ada tipuan, lalu ada kealpaan. Nah, ini kadang orang susah membedakan ini paksaan dalam pidana dengan paksaan dalam perdata itu bedanya bagaimana, ya. Lalu tipuan dalam pidana, tipuan dalam perdata itu bedanya bagaimana. Nah, itu perbuatan melawan hukum. Lalu yang kedua, selain perbuatan melawan hukum, ya, ada perbuatan wan prestasi, ya, atau cedera janji atau ingkar janji. Nah, biasanya kalau melakukan perbuatan ingkar janji itu didahului dengan adanya perjanjian, dengan adanya kesepakatan, ya. Jadi ada kesepakatan, ada perjanjian yang dilanggar di situ. Ada hak, ada kewajiban. Misalkan terkait dengan sewa menyewa lahan umpamanya, ya, di perjanjian dijelaskan, oh ini kewajiban penyewa itu membayar pajak umpamanya, bayar pajak dari lahan yang disewa, tapi tidak dibayarkan, atau pada saat dia harus membayar sewanya selama 5 tahun itu dengan pembayaran termin dia tidak melakukan pembayarannya, itu adalah perkara perdata, ya, perkara terkait hak privat, perkara terkait dengan kewajiban privat, ya. Jadi begitu. Nah, dalam hal perkara perdata tadi, sengketanya bagaimana, berperkaranya seperti apa, ya. Nah, biasanya kalau di dalam perjanjian itu para pihak biasanya memilih menunjuk pengadilan negeri, ya, mana dia ketika musyawarah tidak tercapai mufakat, kata mufakat, dia menunjuk pada pengadilan negeri mana, pokoknya di pengadilan negeri tempat mereka di mana terjadi kesepakatan itu, ya. Itu terkait dengan sengketa dalam perkara perdata. Sedangkan pidana itu bagaimana? Apakah bisa dalam hak keperdataan atau perkara perdata timbul juga perkara pidananya? Begitu, ya. Jadi begini, perkara pidana merupakan perkara hukum, ya, yang timbul karena ada perbuatan melanggar hukum dan melanggar undang-undang ditentukan dalam hukum pidana, ya, atau ditentukan oleh undang-undang lain yang memuat sanksi pidana. Begitu. Ya, misalkan, ya, perkara hukum pidana tersebut apakah harus diatur dalam undang-undang? Perkara hukum pidana harus diatur di dalam undang-undang karena asasnya ada asas legalitas, nullum delictum nulla puna sine pravia lege punavi. Jadi harus jelas, ya, diatur dulu, ada undang-undangnya dulu. Tidak ada orang dipidanakan atau diancam pidana, diancam hukuman pidana tanpa ada undang-undang yang mengatur. Itu harus jelas undang-undangnya ada. Nah, itu. Nah, di dalam perkara pidana ini ada memang bisa dilakukan restoratif justice, ada yang tidak bisa, gitu. Nah, ada tidak kaitan dengan perdata? Biasanya ada dengan kaitan dengan hak keperdataan, tidak. Nah, ada perkara tertentu, pidana tertentu yang berkaitan dengan hak keperdataan. Misalkan apa? Misalkan dalam perkara penyerobotan tanah. Nah, itu kan hak keperdataannya yang bermasalah. Misalkan tanah saya diserobot oleh orang lain.
ya. Tetapi hak kepemilikannya jelas adalah milik saya, maka itu pidana murni. Tetapi kalau hak kepemilikannya tidak jelas milik saya, ya, itu maka didahulukan keperdataannya. Nah, misalkan sengketa tanah itu, sengketa antara saya dengan yang menguasai tadi. Nah, orang lain yang nyerobot tadi, itu harus dikelirkan perkara keperdataannya dulu, kepemilikannya dulu, ini punya siapa. Ya. Baru kalau jelas punya saya, maka orang lain yang menempati itu adalah pidana, begitu. Ya. Sedangkan bagaimana kalau ada perkara pidana dan perdata sekaligus? Ada tidak? Ada, ya. Ada. Misalkan begini, ada seseorang ya ditipu. Nah, ini tipuannya tipuan pidana, begitu ya. Jadi jelas-jelas ada niat jahat. Perkara pidana itu ada mens reanya, ada niat jahatnya, ada niatan untuk menipu, ya begitu. Ada niatan untuk menipu. Jadi seseorang ditipu, ya, misalkan investasi bodong begitu, itu kan perkara pidana. Ada tidak keperdataan? Ada, karena dia ada kerugian secara materi. Kerugian secara materi itu bisa dilakukan gugatan secara keperdataan, ya, gugatan secara hukum private. Kalau dalam hal pidana, ya, itu kita semuanya melalui aparatur penegak hukum, ya, prosesnya. Jadi ada istilahnya criminal justice system, sistem peradilan pidana, sebagaimana telah saya ulas di video sebelumnya, ya. Ada proses criminal justice system, sistem peradilan pidana. Nah, begitu. Jadi mulai tahap penyelidikan, penyidikan, sampai pada putusan, itu semuanya dilakukan oleh aparatur penegak hukum, ya. Nah, dalam hal pidana apakah boleh ada pengacaranya sebagai pelapor? Ya boleh. Dalam hal ini pengacara atau advokat itu boleh mendampingi dalam perkara pidana. Jadi hanya mendampingi, ya, dalam perkara pidana. Jadi bukan pengacara sebagai pelapor atau dia ini sebagai orang yang seolah-olah dia terkena pidana, tidak. Tapi dia hanya mendampingi sebagai pelapor, boleh. Tapi dia sidang itu tidak ikut dalam persidangan, hanya melihat sidang saja. Yang sidang siapa? Yang sidang nanti jaksa. Begitu, yang sidang jaksa yang menuntut. Jadi bukan pengacara yang menuntut. Dalam perkara perdata berbeda, ya. Perkara perdata itu pihak yang bersengketa sendiri, dia masuk di dalam persidangan, ya, pihak yang bersengketa sendiri. Jadi para pihaknya, penggugat dan tergugat, atau pemohon dan termohon, pelawan dan terlawan, begitu ya. Dalam perkara perdata itu pihaknya sendiri yang hadir di dalam persidangan, ya. Jadi jelas, ya, perkara perdata terkait hak keperdataan dan kewajiban keperdataan, ya. Sedangkan perkara pidana itu terkait dengan perkara yang jelas-jelas melanggar ketentuan dalam hukum pidana atau di luar hukum pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Misalkan apa yang di luar hukum pidana yang ditentukan oleh undang-undang? Ya, misalkan dalam undang-undang lingkungan hidup, seseorang merusak lingkungan hidup, itu ditentukan ancaman pidananya. Nah, itu bisa dimasukkan dalam perkara pidana. Jadi jelas harus ada ketentuannya, harus melanggar undang-undang. Ya, harus ada ketentuan yang dilanggar undang-undang pidananya. Istilahnya on wet matek, tidak melanggar undang-undang, ya, melawan undang-undang di situ, jelas perbuatannya. Nah, sedangkan perdata tidak, hanya dua tadi itu, ya, perbuatan melawan hukum dan perbuatan wan prestasi atau perbuatan ingkar janji, itu termasuk dalam perkara keperdataan. Hak kepemilikan tanah, terus kerugian dalam usaha, ya, usaha bersama sudah disepakati awalnya bagi hasil, tapi suatu saat ketika ada kerugian dalam usaha, ya, ada dugaan bahwa ini
bermasalah, misalkan, ya bisa saja itu perdata, gitu kan, keperdataan dalam hal keperdataan. Nah, kerugiannya kerugian keperdataan. Tapi kalau ada memang ditipu, ya ada penipuannya jelas-jelas penipuan dalam perkara pidana, ya itu bisa diperkarakan dalam perkara pidana, ya. Tapi ingat, ya, upaya hukum, ya itu adalah ultimum remedium, artinya obat terakhir. Kalau bisa semuanya dibicarakan baik-baik, ya, duduk bersama dengan baik-baik di situ, dimusyawarahkan, dimediasi, itu lebih murah biayanya daripada bersengketa di pengadilan. Ya, demikian video saya kali ini. Ketika ada kritik, saran, komentar, atau konsultasi, silahkan ketik di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.